Survei Pilgub Kalbar, Caroline paling terkenal karena kasus video. Selanjutnya inilah informasinya. Kalimantan Barat, Kalbar akan menggelar pemilihan gubernur Pilgub 2018. Sejumlah lembaga survei telah menggelar jajak pendapat untuk melihat siapa calon yang paling potensial. Salah satunya, Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang sudah melakukan survei terkait Pilgub Kalbar 2018. Direktur Eksekutif LKPI, Arifin Nur Cahyono mengungkapkan, tokoh-tokoh yang diuji dalam survei jajak pendapat ini adalah Ria Norsan Bupati Mempawah, Wali Kota Pontianak Sutarmiji, Suryadman Gidot Bupati Bengkayang, nama Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, mantan Bupati Landak 2 periode Adrianus Asiasidot Kartius yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Dapil Kalbar Lazarus. Ada juga mantan Bupati Sintang Milton Crosby, Caroline Margaret Natasha yang merupakan putri Cornelis sekaligus Bupati Landak, Paulus Hadi Bupati Sanggau, Syarif Abdullah Al-Qadri anggota DPR RI dari Partai Nasdem, dan Maria Goretti anggota DPD RI dari Kalimantan Barat. Diungkapkannya bahwa temuan survei didapati bahwa masyarakat yang cukup puas dengan kinerja Pemprov Kalbar selama 5 tahun terakhir hanya 26,2%. Yang sangat tidak puas sebanyak 73,8%. Adapun ketidakpuasan masyarakat adalah dalam hak pembangunan di Kalbar. Tingkat kepuasan masyarakat lebih terkait pada infrastruktur, pelayanan terhadap masyarakat, lapangan kerja yang minim serta fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan yang juga minim, ujarnya, Rabu tanggal 26 Juli 2017. LKPI juga melakukan survei atas tingkat popularitas beberapa tokoh tersebut. Hasilnya, Bupati Landak Caroline Margaret Natasha adalah kandidat paling populer dengan 87,3% dikenal masyarakat Kalbar. Dia paling dikenal karena pernah menjabat sebagai anggota DPR RI sebanyak 2 periode, putri gubernur Kalimantan Barat, serta kasus video porno yang diduga melibatkan Caroline, bebernya. Sementara untuk tingkat akseptabilitas oleh masyarakat, Milton Crosby berada pada peringkat teratas sebesar 86,3%. Sutarmiji 80,4%, Adrianus Sidot 76,3%, Lazarus 74,3%, Ria Norsan 77,7%, Hildi Hamid 67,3%, Suryadman Gidot 57,5%, Maria Goretti 56,3%, Kartius 54,6%, Paulus Hadi 51,2%, dan Abdullah Al-Qadri 41%. Temuan ini menunjukkan bahwa hanya ada 5 tokoh yang memiliki tingkat penerimaan di atas 70%, sedangkan Caroline anak dari gubernur petahana hanya berada di urutan ke-7, jelasnya. Lebih lanjut hasil survei terkait pertanyaan siapakah tokoh yang dianggap mampu meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Cornelis memimpin Kalimantan Barat. Dalam jajak pendapat ini Milton Crosby dianggap dan dinilai sangat mampu dengan tingkat kapabilitas sebesar 88,3%. Sedangkan Sutarmiji dianggap mampu oleh 73,2% masyarakat Kalbar, Ria Norsan 70,2%, Lazarus 68,7%. Sementara saat ditanyakan ketika ditanyakan secara spontan oleh surveyor dengan pertanyaan, siapa yang akan dipilih jika seandainya diadakan Pilgub Kalbar pada hari ini? Jawaban responden menempatkan Milton Crosby sebagai tokoh yang paling banyak dipilih yaitu sebanyak 19,3%. Lalu Sutarmiji dipilih sebanyak 14,4%, Ria Norsan 11,4%, Caroline Margaret Natasha dipilih sebanyak 11,2%.
Ada 4 tokoh yang memiliki elektabilitas di atas 10%. Ini menggambarkan bahwa keempat tokoh tersebut yaitu Milton Crosby, Sutarmiji, Ryan Orsan dan Caroline Pungkas Arifin. Survei ini dilakukan sejak 10 sampai tanggal 19 Juli tahun 2017 lalu. Menggunakan sampel atau responden terpilih sebanyak 1.815 pemilih dari populasi warga Kalbar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pilpres 2014 yaitu 3.506.200. Responden tersebar secara proporsional. Survei ini, tambah Arifin, confidential levelnya mencapai 95% dan margin of error sebesar plus minus 2,3% dan dilakukan dengan menggunakan multistage random sampling di 12 kabupaten dan 2 kota madya di Kalimantan Barat. Demikian informasi yang dikutip dari jawapos.com. Sekian dan terima kasih.